Mari rekan-rekan semuanya, mau izin Pak Am, Ya. eh, mari kita mulai perkuliahan ini dengan doa semoga diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat ini bisa melekat di benak kita dan bermanfaat untuk ke depan. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima Kami kasih. serahkan ke Pak dosen, siap. Baik, terima kasih Bapak Surono. Izin membuka pertemuan hari ini ya, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan buat saya bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat semua ya, Bapak dan Ibu ya. Yang akan apa menjadi acuan prodi manajemen itu bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan setara manajer ya, manajer baik tingkat pertama, tingkat menengah maupun atas ya. Nah, capaian yang ingin di apa yang ingin dicapai oleh prodi itu adalah yang pertama sikapnya. Sikapnya itu dari mulai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke mampu bekerja sama, mampu eh, bisa kreatif gitu dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok keterampilan umum, nah kelompok keterampilan umum yang ingin disajikan di PBO ini adalah KU 14 yaitu menyusun deskripsi saintifik. Yang pertama ya tentunya ini untuk dasar skripsi ya, tentunya harus mengetahui teori yang harus dimiliki sehingga nanti dari teori ini bisa dideskripsikan, bisa di, di apa diukur ya sehingga apa yang kita sajikan itu bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak dan Ibu. Yang 18 KU 18 itu bisa evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervisi evaluasi ya terhadap penyelesaian tugas. Terus yang ketiga, KU 19 mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang jamin. Jadi setelah disampaikan, tentunya akan diberikan kembali tugas gitu ya. Dan tugas itu biasanya diambil dari materi-materi yang sudah disajikan. Nah, untuk kelompok keterampilan khusus, kakak, ini eh, biasanya mahasiswa diharapkan bisa berpikir kritis, sistematis, inovasi dan kreatif ya untuk bisa menampilkan tugas-tugas secara individu maupun kelompok. Untuk pengetahuannya seluruh pengetahuan itu mampu menguasai konsep dan mampu menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, Bapak dan Ibu, dari capaian yang ingin dicapai prodi, maka nanti diturunkan ke mata kuliah ini. Capaian mata kuliah ini diukur dari 4 di sini M1 sampai M1 sampai M4. Yang pertama ini mahasiswa ukurannya mampu menjelaskan, merumuskan, menguraikan ilmu perilaku individu dalam organisasi. Terus itu nanti bentuknya ada tugas-tugas dan Bapak Ibu ya. Ini diturunkan ke sub CPMK. Nah, sub CPMK itu nanti ya tadi tugas-tugas yang akan disampaikan. Absensinya tidak ada yang bolong ya karyawan kita. Tentunya ini indikasi kinerja organisasi itu bagus ya. Terus mempelajari. Nah, di sini kenapa kita penting mempelajari perilaku organisasi? Ya tentunya kalau kita bisa mempelajari perilaku organisasi,
ini akan sangat berperan penting dalam perkembangan sebuah organisasi dan keberhasilan kerja. Jadi kita tahu nih si individu-individu ini bergerak karena apa? Sehingga supaya bisa bisa apa? Bisa berperilaku sama, ini biasanya akan menentukan keberhasilan kerja dalam sebuah organisasi. Nah, perilaku organisasi juga berperan penting ya bagi pemimpin dan anggota untuk menentukan kebijakan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Jadi, dengan memahami perilaku organisasi, pimpinan ini akan lebih mudah gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita membuat keputusan itu yang populer ya, populis, yang disetujui oleh anggota, maka biasanya akan bergerak serentak mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau misalkan di sini kita tidak bisa membuat keputusan yang populer, nah biasanya di sini eh, agak susah gitu ya untuk bisa menggerakkan orang. Yang ketiga, ilmu perilaku organisasi semakin penting dalam era global. Ketika SDM dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda harus bekerja sama secara efektif demi satu tujuan. Nah, kita harus sadari, Bapak dan Ibu ya, sebuah organisasi itu kumpulan dari latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat, istiadat, budaya yang berbeda. Sehingga ini kalau kita tidak paham, ini biasanya menjadi konflik. Nah, konflik ini kalau kita tidak kelola, ini akan memperlambat visi misi tujuan perusahaan. Sehingga ya ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kita sedikitnya meredam konflik tersebut. Dan kita kalau misalkan paham ilmunya, itu bisa mengendalikan gitu ya, mengarahkan ke eh, hal-hal yang diinginkan di perusahaan tersebut. Sehingga akan mengakselerasi visi misi tujuan perusahaan. Yang keempat, perilaku organisasi ini berorientasi pada kinerja. Jadi biasanya alat ukurnya adalah kinerja. Kalau kinerjanya turun, misalkan penjualan turun, pendapatan turun, produksi turun. Nah, ini bisa dilihat bagaimana perilaku dalam organisasi tersebut, baik di individunya, di kelompoknya, maupun di organisasinya. Kenapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi? Siap izin menjawab, Pak. Boleh, Bapak Rahmat, silakan. Kita mempelajari untuk masalah perilaku untuk organisasi supaya kita bisa mengetahui setiap perilaku individu, kelompok maupun organisasi yang bisa mempengaruhi kinerja kita atau kinerja organisasi itu sendiri. Di Hmm. mana dengan mempelajari ini kita bisa tahu oh ternyata individu ini seperti ini. Oh kalau kelompok oh seperti ini. Sehingga dalam kelompok ini kalau dimasukkan dalam suatu organisasi bisa mempengaruhi organisasi tersebut, Bapak. Hmm. Hmm. Itu sementara mungkin. Ya, baik, Bapak Rahmat, terima kasih. Nanti saya catat ya bentuk keaktifan ya. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya pandangannya mengenai kenapa sih perilaku organisasi ini penting dipelajari dan buat siapa sih perilaku organisasi ini? Apakah Mungkin untuk karyawan menambah, biasa saja atau pimpinan? Nah, itu. Boleh Pak, Pak Igusti, silakan. ya mungkin untuk meningkatkan efektivitas kerja, mungkin efisiensi kerja Hmm. dalam Kenapa? organisasi itu. Kenapa Pak bisa efektif dan efisiensi kerja Pak? Betul. Atau meningkatkan inilah kinerja gitu, bisa optimal Ya dengan sehingga bisa mencapai tujuan organisasi itu secara eh, optimal. Terima kasih. baik Pak Igusti Ketut Wartawan ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu, dipersilakan.
Mohon izin, mungkin mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi untuk mengetahui atau membantu untuk kita mempelajari perilaku setiap individu dalam organisasi itu. Mungkin siap. Baik, Bu Indah. Terima kasih ya. Jadi kita belajar perilaku organisasi ini, kita sekaligus akan mempelajari perilaku individu karyawan ya, atau bawahan kita, supaya kita bisa mengarahkan ke sesuai yang diharapkan gitu ya. Akhirnya di sini akan membentuk sebuah kinerja organisasi yang sesuai dengan harapan, cita-cita organisasi tersebut gitu ya. Akhiri saja pertemuan hari ini Bapak dan Ibu ya hari ini. Sebelumnya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Oh ya, untuk absensinya jangan lupa diklik linknya ya Bapak dan Ibu dan diisi sebagai bentuk apa pengawasan, pengendalian dan evaluasi ya. Controlling kemarin ya Bapak dan Ibu ya. Baik, tidak ada Bapak dan Ibu, ada yang mau tanyakan? Siap, cukup Bapak. Sebentar. Baik, terima kasih Bu Indah. Siap. Pak Sugeno mungkin cukup. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, karena pertemuan kita sudah selesai, kita dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas kita semuanya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Surono diperkenankan untuk memimpin doa Bapak. Ya, Pak. Kita berdoa untuk ilmu yang telah kita terima, semoga bermanfaat dan kita beri kesehatan, keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima Baik, terima kasih kasih. Bapak Desain atas ilmunya. Terima kasih Pak Surono, terima kasih Bapak dan Ibu siswa semuanya, sehat selalu. Terima kasih Pak.